connected. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, Minggu 15 Februari 2026. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Majelis Jemaat mengucapkan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah saat ini, kepada jemaat akan kami sampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pelayan firman. Ibadah jam 7 pagi di Gereja Kasih Karunia dilayani oleh Pendeta A. Mayau. Ibadah jam 9 pagi di Gereja Peniel dilayani oleh Pendeta M. A. Daporu. Dan ibadah jam 6 sore di Gereja Peniel akan dilayani oleh Pendeta Nona C. Tahaparin. Tata ibadah yang digunakan adalah tata ibadah Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang pertama. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Mazmur 31 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-9. Majelis Jemaat mohon dukungan dan doa jemaat untuk pelaksanaan pembangunan pastori jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, sehingga dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan dapat berjalan dengan baik dalam penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus. Majelis Jemaat menghimbau dan mengajak jemaat untuk tetap memperhatikan kebersihan lingkungan tempat tinggal kita masing-masing. Adapun cara yang dapat dilakukan yaitu dengan membuang sampah pada tempatnya, memilah sampah dan tidak membuang sampah sembarangan, seperti pada saluran air yang dapat berakibat banjir pada pemukiman kita. Himbauan ini bertujuan untuk mencegah dampak negatif dari sampah yang tidak terkelola, pencemaran lingkungan, dan penyebaran penyakit. Demi menjaga kenyamanan dan menghormati sesama jemaat yang mengikuti ibadah di saat ini, mohon kepada jemaat untuk tetap menjaga kebersihan ruangan, menonaktifkan nada dering handphone, dan bila tidak ada keperluan mendesak, jemaat diminta untuk tidak keluar masuk ruangan selama ibadah berlangsung. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang pertama saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Peniel Bentas, Minggu
Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Minggu 15 Februari 2026. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan anak-anak dalam ibadah di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersuka cita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati. Mengawali ibadah saat ini, kepada jemaat yang akan disampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan firman. Ibadah saat ini akan dilayani oleh Pendeta M.A. Wadaporu. Ibadah jam 6 sore di Gereja Peniel akan dilayani oleh Pendeta Nona C. Tahapari dengan menggunakan tata ibadah Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang pertama. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Mazmur pasal 31 ayat 1 berakhir pada ayatnya yang ke-9. 3. Majelis Jemaat mohon dukungan dan doa jemaat untuk turut mendukung dan menyukseskan pelaksanaan sidang ke-57 Klasis Pulau Ambon yang berlangsung di Jemaat GPM Silale pada hari ini, Minggu 15 Februari sampai dengan 16 Februari 2026. 4. Kepada jemaat disampaikan bahwa pelaksanaan ibadah sekolah minggu di hari ini akan berlangsung pada pukul 11.00 WIB bertempat di Gereja Peniel. Mohon kepada Papa Mama dapat menyampaikan informasi ini kepada anak-anak agar dapat hadir dalam ibadah dimaksud. 5. Majelis Jemaat menyampaikan bahwa ibadah warga gereja senior akan dilaksanakan pada hari Kamis 19 Februari 2026 bertempat di Gereja Peniel pukul 18.00 WIB atau jam 6 sore. Mohon kehadiran Bapak Ibu Jemaat dalam ibadah dimaksud. 6. Majelis Jemaat menyampaikan bahwa pertemuan orang tua siswa katekisasi bersama komisi dan pimpinan jemaat terkait persiapan anak-anak menjelang sidang gereja akan berlangsung pada hari Sabtu 21 Februari 2026 bertempat di Gedung Gereja Peniel pukul 17.00 WIB atau jam 5 sore. Atas kehadiran Bapak Ibu orang tua untuk pertemuan dimaksud mendahului diucapkan terima kasih. 7. Jemaat, majelis menyampaikan bahwa akan dilaksanakan perkunjungan menyambut perjamuan kudus Jumat Agung dan Paskah Kristus tahun 2026 akan berlangsung pada hari Senin 23 Februari sampai dengan hari Rabu 25 Februari 2026. Untuk itu, pelaksanaan ibadah TPI dan wadah di sektor-sektor ditiadakan selama perkunjungan berlangsung. 8. Penerimaan persepuluhan saat ibadah Minggu 8 Februari 2026 sebesar Rp27.451.000. 9. Majelis Jemaat telah menerima sumbangan sukacita dari Saudari Eka Werinusa berupa uang sebesar Rp2 juta. 10. Panitia Pembangunan Pastori telah menerima sumbangan sukacita dari 1. Saudara Ojon Lekidara untuk pembelian tehel uang sebesar Rp400.000. 2. Bapak Els Haumahu untuk pembelian tehel berupa uang sebesar Rp5 juta. 3. Keluarga besar Bapak Aser Laukon di sektor Mawar Saron
uang sebesar 10 juta rupiah. 4. Bapak Krein Tuparia uang sebesar 2 juta rupiah. 5. Unit 1 Sektor Dahlia berupa semen sebanyak 25 sak. Atas pemberian dan sumbangan yang telah diberikan untuk menopang pelayanan, kami ucapkan terima kasih. Teriring doa, Tuhan Yesus memberkati. 11. Pemberitahuan ketiga kali untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 18 Februari 2026 bagi calon suami istri, Saudara Immanuel Mirets Patipe Luhu, anggota jemaat GPM kategori TNI Angkatan Darat Niel Bentas Klasis Pulau Ambon, dan Saudari Donika Amrosila, anggota jemaat GPM Watludan Klasis Masohi. Pemberitahuan pertama kali untuk rencana peneguhan dan pemberkatan nikah pada tanggal 6 Maret 2026 bagi calon suami istri, Saudara Kelvin Klen Lesbata, anggota jemaat GPM kategori TNI Angkatan Darat Niel Bentas Klasis Pulau Ambon, dan Saudari Jennifer Dione Kristalia Patikawa, anggota jemaat GPM Immanuel Karpan Klasis Kota Ambon. Para calon mempelai akan menjalani konseling dan pergembalaan. Kepada jemaat yang mau menyampaikan keberatan, dapat disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat paling lambat 3 hari sebelum pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 12. Kepada jemaat kami sampaikan pemberitahuan dari pengurus Pusat Persekutuan Warga Tounusa Alamatu Ambon, mengundang Bapak Ibu warga Tounusa Amalatu untuk menghadiri ibadah bersama yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 21 Februari 2026 pukul 15.00 WIB atau jam 3 sore bertempat di Gedung Gereja Rehobot Klasis Pulau Ambon. Dalam ibadah ini akan dilaksanakan pelantikan pengurus Persekutuan Warga Tounusa Alamatu Rayon Nusa Niue periode 2026-2029. Untuk itu sangat diharapkan kehadiran Bapak Ibu Saudara-saudari warga Tounusa Alamatu dalam ibadah dimaksud. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. 13. Nyanyian persiapan ibadah. Nyanyian Kidung Jemaat nomor 355 ayat 1 dan 2. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami sampaikan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam ibadah Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang pertama di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Mari kita mulai ibadah di pagi ini. Pada Allah ada keselamatan dan kemuliaan, gunung batu, kekuatan dan tempat perlindungan. Di atas gunung kudus, kemuliaan Allah menyinari Kristus anaknya, memberinya kekuatan untuk menanggung derita dan sengsara. Dalam tuntunan Roh Kudus, kita semakin menghayati cinta kasih Allah melalui derita dan sengsara Yesus. Maka di dalam nama Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ibadah sengsara Yesus di minggu yang pertama ini, kita laksanakan damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Jemaat Tuhan duduk kembali. Pujian bagi Tuhan. Di minggu yang pertama perayaan sengsara Kristus, kita berseru kepada Tuhan, sebab Dialah gunung batu perlindungan kita. Lalu sayapnya perlindungannya membentang melingkupi kita dengan cinta Yesus Kristus anaknya. Walau untuk itu Ia harus menanggung segala siksa dan derita. Marilah kita agungkan dan muliakan Dia dengan segenap hati dan jiwa kita. Pengakuan dosa. Di minggu yang pertama peringatan sengsara Tuhan Yesus ini, marilah kita tunduk dan mengaku di hadapan Tuhan segala dosa kita. Ingatlah bahwa tanpa derita dan sengsara Yesus, kita tak mungkin sanggup melepaskan diri dari cengkeraman dosa. Biarlah masing-masing orang mengaku dan memohon ampunan di hadapan kekudusannya. Ya Tuhan,
Kasihanilah kami orang berdosa ini. Dengarkanlah setiap pengakuan yang keluar dari hati yang tulus mengaku di hadapan-Mu. Buatlah wajah-Mu bercahaya atas kami, dan selamatkanlah kami oleh kasih setia-Mu. Ya Yesus, Juru Selamat kami, kasih-Mu yang begitu besar seringkali kami balas dengan keangkuhan dan kesombongan. Pengorbanan-Mu yang tulus tak ternoda, tak jarang kami rendahkan nilai harganya karena merasa kuat dan mampu. Mata-Mu yang tak memandang hina itu seakan tak berarti di mata kami yang memandang rendah sesama. Ampunilah kami, karena sebenarnya kami lemah, berdosa, dan bercela. Anugerah pengampunan dosa. Ada tertulis, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Ketahuilah bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya perantara kita dengan Allah. Ia telah menjadikan dirinya sendiri sebagai korban yang agung untuk menebus dosa-dosa kita. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa.
Dengarkanlah petunjuk hidup baru sesuai tertulis dalam Alkitab. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jemaat kekasih Kristus, kini kita akan ada dalam pelayanan firman. Mendahulunya, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kudus dan Maha Kasih, pada minggu pertama sengsara Kristus ini kami datang dengan hati yang teduh dan penuh hormat. Di hadapan salib-Mu kami belajar tentang kasih yang rela berkorban dan ketaatan yang sempurna. Kini sebelum firman-Mu dibacakan, kami mohon dengan rendah hati, bukalah hati dan pikiran kami oleh terang Roh Kudus-Mu. Kami juga berdoa memohon dan menyerahkan pelayan firman Bapak Pendeta Wadapuru yang Engkau percayakan memimpin ibadah ini. Urapilah dengan hikmat, ketenangan dan kewibawaan rohani, sehingga seluruh pelayanan yang dilakukannya berkenan di hadapan-Mu dan menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu. Sucikan mood dan motivasi kami, tenangkan kegelisahan kami, dan lepaskanlah kami dari segala kesibukan batin yang menghalangi kami mendengar suara-Mu. Kiranya setiap kata yang dibacakan bukan hanya terdengar di telinga, tetapi meresap ke dalam jiwa, meneguhkan iman, memperbarui pengharapan, dan menuntun kami berjalan setia di jalan salib Kristus. Ajarlah kami bukan sekadar menjadi pendengar firman, tetapi pelaku yang hidup dalam kasih dan kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang menderita dan bangkit bagi keselamatan kami berdoa. Amin. Jemaat kekasih Kristus, pembacaan firman Tuhan terambil dari Mazmur pasal 31 ayat 1 sampai 9. Aman dalam tangan Tuhan. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Padamu Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telinga-Mu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Jadilah bagiku gunung batu tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkau bukit batu dan pertahananku, dan oleh karena nama-Mu Engkau akan menuntun dan membimbing aku. Engkau akan mengeluarkan aku dari jaring yang dipasang orang terhadap aku. Sebab Engkaulah tempat perlindunganku. Ke dalam tangan-Mu lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan Allah yang setia. Engkau benci kepada orang-orang yang memuja berhala yang sia-sia, tetapi aku percaya kepada Tuhan.
Aku akan bersorak-sorak dan bersukacita karena kasih setiamu. Sebab engkau telah menilik sengsaraku, telah memperhatikan kesesakan jiwaku, dan tidak menyerahkan aku ke tangan musuh, tetapi menegakkan kakiku di tempat yang lapang. Demikianlah firman Tuhan. Hosiana. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak semua yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam. Selaku gereja atau orang-orang yang beriman kepada Allah di dalam Yesus Kristus, kita sementara memasuki rangkaian minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus Kristus. Dan memaknai dan menghayati minggu-minggu sengsara berarti gereja memilih untuk tetap setia dan berjalan di jalan yang Yesus tunjukkan. yakni jalan-jalan tidak dosa, jalan-jalan yang penuh dengan onak dan duri, jalan-jalan yang penuh sengsara dan penderitaan. Tapi Tuhan Yesus sabar dan tekun untuk menempuh jalan itu. Yesus menunjukkan kesetiaannya sampai dia mati di kayu salib, mengikuti kehendak Bapa baginya untuk dunia ini dan untuk kita manusia yang berdosa. Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Tema mingguan di minggu sengsara pertama ini adalah jadilah bagiku batu gunung keselamatan. Dan tema bulanan anugerah Allah, hiduplah sebagai orang-orang pilihan. Dan Mazmur pasal 31 ayat 1 sampai 9 dipilih sebagai teks atau bacaan minggu sengsara yang pertama ini. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Dunia sekarang ini tidak baik-baik saja. Pergolakan, peperangan,
permusuhan, pertikaian terjadi di mana-mana. Karena masalah ekonomi, masalah politik, masalah ketidakadilan, masalah batas-batas tanah, masalah batas-batas wilayah, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, jemaat yang diberkati Tuhan, Mazmur 31 ayat 1 sampai ayat yang ke-9 menjadi bahan renungan bagi kita semua di pagi hari Minggu Sengsara yang pertama ini. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang diberkati Tuhan, selama kurang lebih 2 tahun, Desember 588 sebelum Masehi atau sebelum Yesus lahir, sampai Januari 586 sebelum Masehi, ketika kerajaan Yahudi atau Israel yang sementara dikepung dengan hebat oleh Raja Nebukadnezar dan tentara-tentara Babel. Namun di dalam keadaan terdesak dan terancam, pemazmur berdoa minta pertolongan, minta perlindungan dari Allah. Mazmur menyatakan, segeralah, lepaskanlah aku, lepaskanlah umatku, selamatkanlah aku, selamatkanlah umatku. Mazmur bersama orang-orang Yahuda menghadapi 1001 macam tantangan dalam hidup mereka. Tetapi pemazmur tetap meyakini Tuhan Allah. Sebagai gunung batu, tempat perlindungan dan kubu pertahanan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, pemazmur menyebut Allah sebagai batu dan kubu pertahanan, merupakan pengakuan iman atau credo yang tertua di dalam sejarah pembebasan umat Israel dari perbudakan Mesir.
sebagai umat pilihan Allah. Allah dipahami sebagai Allah gunung batu yang terus menerus menyatakan kasih-Nya kepada Israel sebagai umat pilihan Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kita selaku orang-orang percaya yang ada di muka bumi ini, dan khususnya di Maluku, di dalam gereja Persekutuan Maluku, kita memasuki minggu-minggu sengsara. Tuhan Yesus yang pertama. Selaku gereja, selaku orang-orang yang percaya, Bapak, Ibu, dan saya, kita diajak untuk tetap setia dan taat pada jalan-jalan Tuhan Yesus. Jalan-jalan yang ditapaki saat ini dan ke depan tidak pernah akan lepas dari yang namanya masalah badai hidup dan tantangan-tantangan hidup. Tetapi Mazmur 31, dia mengajak kita semua di pagi hari ini bahwa di tengah-tengah badai yang terjadi di dalam hidup kita, yang sementara menerpa kita, iman dan pengharapan kepada Allah, gunung batu, ia tetap menyala dan tetap berkobar dan bersinar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang berkati Tuhan, beriman kepada Allah sebagai gunung batu mengajarkan kita semua, setiap orang percaya, untuk setiap saat menaruh pengharapan hanya kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang mati dan bangkit demi keselamatan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika kita diperhadapkan dengan berbagai tantangan-tantangan hidup, iman kepada Allah kadang goyah.
iman kepada Allah menjadi runtuh, menjadi roboh dengan mengalihkan pengharapan kepada yang lain. Apakah itu manusia, harta, kehidupan, penyembahan berhala, dan lain-lain sebagainya. Pemazmur kasih ingat katong semua di minggu yang sengsara yang pertama ini, bahwa berharap pada manusia, berharap pada uang, kedudukan, merupakan tindakan-tindakan yang sia-sia dan mengecewakan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, ketong orang Kristen di rumah-rumah itu ada gantung gambar Tuhan Yesus. Dan ada gambar salib. Dan salib itu bukan hanya digantung di rumah saja. Ada yang tulis di lengan, ada yang tulis di dada, ada yang gantung di leher. Tapi ada pertanyaan baik atau yang tergantung di atas di dada ketong itu sebagai kalung itu, apakah itu salib Yesus atau tidak? Sebab yang tersalib di atas Bukit Golgota ada 3 salib. Ingat baik-baik, jangan sampai pilih salah. Jangan sampai saudara yang gantung itu sebelah kiri atau sebelah kanan. Tidak ada masalah. Yang pakai salib itu cuma ya perhiasan saja. Tolong pilih baik-baik salib yang ada di tengah itu. Sebab salib yang ada di tengah-tengah itu, dia memberi keselamatan bagi saudara dan saya, ketong semua yang hari ini ketong semua merayakan minggu pertama Pensara. Biasanya minggu-minggu terakhir di minggu sengsara yang ke-7 ada penyebukan sidi. Orang sidi banyak, toh? Jadi jemaat GPM kategorial benteng atas ini tahu ada kasih. Tapi ketika ada penyebukan sidi,
ditanya, apakah jawabmu? Ya, semua mengaku nanti percaya Yesus dan mengikut Yesus sampai selama-lamanya. Ketika waktu siri semua pakai pakaian hitam. Apakah ketong mengerti pakaian hitam itu yang ketong pakai sebagai orang Kristen yang ada dalam gereja Protestan Maluku? Ya cuma pakai saja, tidak mengerti. Habis ini buang akan itu pakaian itu. Pakaian hitam itu taruh di rumah, gantung akan saya bawa datang di rumah, saya pakai akan datang di gereja lain. Padahal pakaian hitam itu adalah pakaian kehormatan, kebesaran bagi orang-orang percaya yang ada di gereja Protestan Maluku. Jadi baik-baik juga, jangan sampai ada yang karena orang sini yang kata yang sudah dewasa, yang su rambut putih macam betin lah. Habis ini lah pakaian hitam susah pakai lah. Datang di perjamuan juga susah pakai lah. Datang di perjamuan yang dulu-dulu orang tua datang di gereja perjamuan itu semua pakai hitam. Bukan pakai putih. Pakaian hitam itu mewarnai kekudusan. Orang-orang percaya yang ada di gereja Protestan Maluku ini. Bapak Ibu, saudara semua yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi beriman kepada Allah. Di dalam Yesus Kristus, gunung batu yang tidak pernah goyah dan runtuh. Yang selalu menuntun atau semua selaku orang-orang yang percaya kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan keselamatan. Yang disiapkan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitan. Demi keselamatan saudara dan saya, kita semua umat pilihan Allah. Selamat memaknai hidup di minggu sengsara yang pertama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengaku iman kita kepada Allah bersama-sama, semua umat percaya di segala abad dan tempat di sepanjang sejarah ini. Jemaat diundang berdiri. Dan kita berkata demikian, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Saya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, sebelum kita memberikan persembahan kita di saat ini, dengarlah anjuran. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelahan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8. Persembahan diberikan. Kita jemaat menyanyi Kidung Jemaat nomor 440 ayat 1 dan seterusnya. Tuhanlah perlindunganmu, ya
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan, di minggu pertama sengsara Kristus, kami umat-Mu telah memberikan syukur kami sebagai jawaban kami atas kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Layakan itu Tuhan untuk menjadi alat yang berkenan di hadapan-Mu. Ajarlah kami Tuhan, bukan berupa uang saja yang kami persembahkan untuk Tuhan, tetapi seluruh kehidupan kami bawa untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kesempatan diberikan pada paduan suara perangkat nelayan sektor Galila untuk muliakan Tuhan dengan kidung pujiannya. Berpadu tanpa terasa.
Terima kasih atas pujiannya. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Bapak, Saudara semua. Bapak, Ibu, Bapak, Saudara semua yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita menyampaikan syafaat kepadanya, dan kita mengakhiri syafaat ini dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu Tuhan dari kekal sampai kekal. Di pagi hari, Dominggu hari Tuhan, Minggu sengsara Tuhan Yesus yang pertama, kami umat-Mu di Jemaat GPM Kategorial Angkatan Darat di Benteng Atas, kami ada bersama-sama selaku orang percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami datang berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan atas kasih dan setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup ini. Tuhan, selama usia yang telah kami lewati, Tuhan telah memberikan kami kekuatan, keselamatan, dan kehidupan bagi kami semua. Pada hari ini, kami berkumpul bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Kami percaya, kami mengaku sungguh Tuhan, bahwa kami adalah manusia yang berdosa, yang tidak layak di hadapan hadirat-Mu.
tapi oleh karena kasih dan setiamu, kemurahanmu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Sehingga kami semua ada dan berkumpul untuk memuliakan nama Tuhan. Dan sekaligus untuk mendengar firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kami mohon Tuhan artikan firman-Mu lebih dalam dan lebih luas dalam kehidupan kami semua yang beribadah hari ini. Agar supaya kami pulang dari ibadah ini, kami boleh menerjemahkannya bagi orang lain, bagi sesama kami yang kami jumpai dalam kehidupan ini, Bapa. Tuhan, tolonglah umat ini. Berkatilah umat ini secara menyeluruh. Laki-laki, perempuan, tua, muda, kecil, besar. Baik yang hadir dalam ibadah ini maupun yang ada di rumah-rumah. Tuhan jaga, Tuhan pelihara umat-Mu ini. Jagalah keselamatan mereka, Tuhan. Jauhkan segala penggoda, pencobaan, penderitaan, penyakit, susah dan mara bahaya yang datang menghancurkan umat ini. Bapa Surgawi Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami, di pagi hari ini kami doakan umat Tuhan yang sementara sakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Kami mohon Tuhan hadir, tumpanglah tangan-Mu, berkatilah mereka. Kami mohon kuasa darah Kristus dan oleh bilur-bilur Tuhan, orang yang sakit boleh sembuh, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah sakit. Berkati makanan dan minuman, obat dan penawar yang mereka makan dan minum setiap hari, membawa berkat kesembuhan ilahi bagi mereka, Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami doakan ibu janda, duda, anak-anak yang piatu dan yatim. Orang tua yang lanjut usia dan penyandang disabilitas. Tuhan memberkati mereka semua, baik ibu janda, anak-anak piatu dan duda. Tuhan hindari mereka dari segala yang jahat yang datang merongrong kehidupan mereka, Bapa. Kami mendoakan umat Tuhan, jemaat-Mu yang berhari ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Tuhan berkatilah mereka semua. Jagalah keselamatan mereka setiap saat dan waktu, siang maupun malam hari, Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada umat Tuhan yang berbahagia
pada skor-skor yang lain, baik pribadi maupun keluarga. Tuhan tolong mereka, berkati mereka, jagalah keselamatan mereka setiap saat dan waktu, siang maupun malam hari. Terima kasih Tuhan. Kesempatan ini kami doakan panitia pembangunan pastori, kami mohon Tuhan Yesus memberkati panitia, orang-orang yang dipercayakan untuk membangun pastori ini yang sementara berlangsung. Tuhan Yesus memberkati mereka. Berilah mereka kekuatan, kemampuan, kesehatan, supaya mereka semua sehat dan kuat untuk melakukan tugas dan tanggung jawab untuk mengerjakan pekerjaan pastori yang sementara dibangun Tuhan. Tuhan, kami doakan pemberian sumbangan-sumbangan sukarela untuk pembangunan pastori ini. Tuhan tahu, Tuhan kenal mereka masing-masing. Tuhan tolonglah mereka. Salurkanlah berkat-Mu berlimpah ruah dalam kehidupan mereka. Mereka setia untuk memberi demi pelayanan pekerjaan Tuhan, pembangunan pastori jemaat. Terima kasih Tuhan. Kesempatan ini kami doakan pelaksanaan sidang ke-57 kelas KPM Pulau Ambon di Jemaat Silale. Kami mohon Tuhan hadir dan memberkati persidangan ini, agar dari awal sampai akhir persidangan ke-57 kelas KPM Pulau Ambon semua terjadi di dalam tatanan kasih Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami doakan dunia ini yang ada dalam peperangan. Tuhan, raja di atas raja, kami mohon Tuhan Yesus hadir. Berilah perdamaian bagi bangsa-bangsa yang sementara berada dalam dunia peperangan. Terima kasih Tuhan. Kami doakan pemerintah kami, bangsa dan negara kami, Provinsi Maluku dan Kota Ambon. Bapa, tolonglah, berkatilah pemerintah kami. Dia adalah alat di dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati mereka bila keadilan dan kedamaian bagi mereka. Kemampuan bagi mereka supaya mereka mampu dan bisa untuk memimpin umat Tuhan di bangsa dan negara Indonesia ini, khususnya di Provinsi Maluku dan Kota Ambon ini, Bapak. Tuhan, kami doakan umat Tuhan yang ada di sektor-sektor pelayanan masing-masing. Tuhan memberkati mereka semua. Tuhan jauhkan segala penggoda pencobaan yang datang menghadang kehidupan mereka, agar mereka ada dalam kondisi tubuh yang sehat dan aman, damai dan sejahtera. Pengurus sektor, pengurus unit, Tuhan Yesus memberkati mereka supaya mereka mampu dan layak untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka untuk melayani umat Tuhan yang ada di tiap-tiap sektor masing-masing, Bapak. Tuhan Yesus, Bapa di sorga, kami doakan gereja Tuhan di dunia, di Indonesia dan di Maluku. Tuhan adalah kepala gereja. Tuhan memberkati gereja Tuhan. Hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang tersebar di kawasan pelayanan gereja Pras Maluku, bagi yang ada di daerah pegunungan, di pesisir, di perkotaan maupun yang ada di desa-desa. Tuhan tolonglah mereka, berkatilah mereka semua sebagai alat di dalam tangan Tuhan. Berkatilah mereka, urapilah mereka supaya mereka layak dan bijaksana untuk memimpin umat, menjadi gembala yang baik untuk menggembalakan umat Tuhan yang ada dalam gereja Pras Maluku dan khususnya di jemaat kami di benteng atas ini. Tuhan berkati ketua jemaat, majelis jemaat, bahkan semua perangkat pelayan yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan umat Tuhan ini. Bila mereka kekuatan, kelayakan, kebijaksanaan, supaya mereka mampu dan layak untuk membawa umat ini sebagai domba gembalaan pada rumput yang hijau dan air yang hening dan bening. Terima kasih Tuhan. Akan paduan suara, akan orang-orang yang menunjang pelayanan di hari ini, di minggu ini. Tuhan Yesus memberkati mereka semua. Doakan komisi-komisi pelayanan Pelwata Pelpria Angkatan Muda, komisi, bahkan guru sekolah minggu dan tunas pekabaran Injil. Tuhan Yesus memberkati semua. Mereka layak untuk menjadi alat yang berguna dalam tangan-Mu. Tuhan, berkatilah umat ini dengan segala usaha, segala pekerjaan mereka yang selama ini mereka tekuni. Apa saja mereka usaha dan kerjakan, Tuhan memberkati supaya mereka boleh menikmatinya dan menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau melangkah, berjalan, memasuki usbu yang baru. Kami mohon Tuhan, peganglah tangan kami masing-masing umat-Mu ini, supaya kami tidak akan jatuh dan tergelincir pada mangsa kesian dunia ini, Bapa. Kami yakin dan percaya Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah jalan dan keselamatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa, inilah syukur kami yang kami persembahkan kepada Tuhan di pagi hari ini. Kami percaya bahwa doa kami jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu kami mau menyempurnakannya dengan doa sempurna yang Tuhan ajar bagi kami. Kami mengucapkan secara bersama-sama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu.
saudara-saudari jemaat, kita diutus di tengah-tengah dunia yang penuh dengan cobaan dan ancaman. Tetaplah bertahan dalam iman. Jadikanlah Kristus sebagai gunung batu dan kota benteng perlindungan kita. Sambil tetap memberitakan cinta kasih Kristus dengan setia dan taat. Arahkanlah hati dan pikiran saudara-saudari kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu. Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kembali, kita berdoa syukur. Selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.